فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bacaan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-muttafaq alaih, yang juga merupakan salah satu riwayat hadis Jibril yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala pada bab yang pertama, yang pada hadis Abi Hurairah terdapat beberapa faedah tambahan atas hadis Umar radhiyallahu anhu. Naam. Taib. Barakallahu fiikum. Berarti dengan hadis Jibril yang dinomori oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi sebagai hadis yang ke-10 dari riwayat Abi Hurairah ini. Nah, kita selesai dari bab yang pertama. Yang dipegang dari bab pertama ini akhwani fillah, dalam hadis awal sebagaimana saya tekankan tadi, hadis Umar radhiyallahu anhu. Padanya fawaid yang banyak. Dan insyaallah mayoritas sudah menghafalnya dalam Arba'in An-Nawawiyah. Adapun untuk sanad akhwani fillah, seandainya seorang tidak memurajaah, tidak mengapa, karena memang sanad sudah terjaga. Cuman dalam pelajaran kita dalam Sahih Muslim diupayakan ketika setor dengan sanadnya untuk melatih hafalan kita juga dalam menghafal para perawi hadis, nama-nama mereka. Walaupun untuk mutqin itu tentunya sesuatu yang tidak mudah. Dan di sana ada hal lain yang lebih penting untuk kita hafal. Menghafal matan saja dalam keadaan seorang mutqin dan betul-betul paham itu sudah kebaikan yang banyak. Dan sanad alhamdulillah sudah terjaga. Naam, dan para imam sudah menuliskan dalam kitab-kitab mereka, tinggal kita menggali itu dan lebih memperbagus pengenalan terhadap mereka. Yang penting tahu di mana merujuk, tahu di mana mencari nama-nama para perawi tersebut ketika membutuhkan untuk melihat biografi mereka. Tayyib. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Babu bayanis salawatil lati hiya ahadu arkanil Islam. Siapa yang memberi bab atau yang memberi judul bab ini siapa? Indak ya Ukasyah. Tayyib. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tidak memberikan judul bab demi bab.
Beliau hanya mengumpulkan dalam kitab, yaitu Kitabul Iman. Kemudian beliau sebutkan hadis-hadis dalam pembahasan Kitabul Iman. Nah, pada bab yang kedua ini yang kemudian dimunculkan atau dibuat oleh Imam Nawawi untuk mempermudah dalam beliau mensyarah, karena syarah banyak akhwan, tapi syarah yang masyhur dan mudah syarah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan keberkahan pada suatu hal, akhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan sesuatu yang mungkin itu dibandingkan dengan hal-hal yang lain lebih kecil. Syarah Nawawi, akhwan, termasuk syarah yang ringkas untuk Sahih Muslim dibandingkan syarah-syarah yang lain. Kan, tapi ketika Allah berikan keberkahan padanya, itu yang lebih masyhur. Bahkan kemudian dalam cetakan matan Sahih Muslim, bab-bab yang dibuat oleh Imam Nawawi dalam syarahnya dicantumkan di situ untuk mempermudah. Maka seorang kawan dari sini hendaknya mengambil pelajaran. Pada setiap hal yang diupayakan untuk dakwah ini, yang diharapkan adalah barakah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap kebaikannya, tidak akan hilang. Karena makna barakah thubutul khair al-ilahi fi syai', tetapnya kebaikan ilahiyah, kebaikan dari isi Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu perkara. Nah, walaupun perkara di mata kita itu kecil, tapi kalau diberkahi kebaikannya akan terus ada. Kebaikan yang banyak. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab kedua ini katakan bab bayanis salawat allati hiya ahadu arkanil Islam. Bab menjelaskan tentang salat-salat yang itu merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Kesesuaian bab ini dengan Kitabul Iman apa ya ikhwani fillah? Maka jawabannya adalah bahwasanya iman tidak akan dikatakan benar ketika tidak diwujudkan dengan amal. Maka amalan merupakan bagian dari cakupan iman, dan termasuk di antara amalan pokok adalah salat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran salat dengan penamaan iman. Siapa yang bisa mendatangkan ayatnya di mana Allah sebut salat dengan penamaan iman di dalam Al-Quran? Indak ya Kashfi? Tayyib. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menyanyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Menyanyiakan salat kalian dulu sebelum diubah ke Baitullah. Yaitu Allah tidak akan menyanyiakan salat yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Tetap itu dihitung sebagai ibadah yang agung, tidak disia-siakan oleh Allah. Tayyib. Karena memang ikhwan, iman tidak akan terwujud kalau tidak terpenuhi 3 unsur pokoknya.
Dan ini dinukilkan ijma' oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa 3 unsur pokok penyusun iman? Indak ilhad. Taib, itu 3 unsur pokok penyusun iman. Yang pertama, keyakinan di dalam hati. I'tiqad bil qalb, harus meyakini dengan hati. Kemudian unsur yang kedua, al-qaul bil lisan, harus diucapkan dengan lisannya. Kalau meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, kok tidak mau mengucapkannya, maka tidak diterima, padahal dia mampu untuk berucap. Kemudian yang ketiga, beramal dengan anggota badan. Jadi harus ada amalan. Nah, ini yang kita bahas sekarang, yaitu salat, yang itu merupakan salah satu dari rukun Islam, karena merupakan amalan pokok yang seorang tidak dikatakan mukmin tanpa menunaikannya, tanpa mewujudkan amalan-amalan zahir. Kalau sekedar meyakini tok, kemudian mengucapkan tok, tapi tidak diwujudkan dengan amalan zahir, maka belum dikatakan mukmin yang sejati. Sehingga keliru keyakinan kebanyakan awamun nas ketika mengatakan iman kan di hati saja. Yang penting kan hatinya beriman, walaupun anggota badannya bermaksiat. Ini keliru, ini talbis dari iblis. Misalnya seorang wanita dinasihati untuk apa? Untuk memakai hijab, untuk berjilbab. Yang penting kan hatinya beriman. Itu saja, yang pakai hijab saja banyak yang bermaksiat. Bukan masalah itunya. Dan ini dilontarkan syubhat oleh syaitan. Kalau keimanan di hati itu benar, maka apa? Maka mesti akan terwujud dengan amalan anggota badan yang benar. Sehingga kalau pernyataan dia itu benar tentang keimanannya, mesti tidak akan enggan untuk berhijab, menutupi auratnya. Wong yang sudah berhijab saja terkadang masih apa? Keimanannya tercacati. Nah, karena godaan syaitan, apalagi yang jelas-jelas melanggar aturan Allah dengan tidak berhijab. Nah, ini hendaknya kita pahami. Sekarang kita masuk pada hadis yang disebutkan Imam Muslim. Ini hadis penting, kawan. Kita baca dan dihafal, pendek. Nah, semuanya dihafal. Berbeda dengan hadis yang kemarin, kan lumayan panjang. Yang punya kitabnya, nah, dihafal pas pelajaran Sahih Muslim. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, seorang thiqatun thabtun. Dan dalam kutubus sittah tidak ada nama Qutaibah kecuali dia tok, sehingga mudah diingat-ingat. Qutaibah ya hanya satu, beliau tok ini dalam kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim dan 4 sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. An Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Nah, seorang imam yang tidak diperselisihkan tentang keutamaannya. Pemuka dalam ilmu hadis dan juga dalam adab dan fikih. Fima quri'a alaihi an Abi Suhail an Abi, pada
riwayat yang dibacakan kepadanya dari Abi Suhail dari bapaknya. Abi Suhail ini namanya Nafi' ibn Malik Al-Asbuhi At-Taimi Al-Madani, seorang thiqah, meriwayatkan dari bapaknya berarti Malik ibnu Abi Amir, juga seorang thiqah. Annahu sami'a Talhah bin Ubaidillah, annahu sami'a Talhah bin Ubaidillah yaqul, bahwasanya beliau mendengar Talhah ibnu Ubaidillah berkata. Sahabatnya berarti siapa ini? Talhah ibnu Ubaidillah, seorang sahabat yang masyhur, merupakan satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Talhah ibnu Ubaidillah. Taib. Kemudian juga termasuk salah satu dari 8 orang yang awal-awal masuk Islam. Berarti termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan keislaman dia dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga jasa besar Abu Bakar, akhwan, dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berapa pahala yang didapatkan oleh Abu Bakar, akhwan, dengan keislaman sahabat ini. Dan masih ada beberapa sahabat yang tidak sedikit yang masuk Islamnya disebabkan upaya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga termasuk salah satu dari Ashabus Syura yang 6. Ini keutamaan Talhah ibnu Ubaidillah. Dan beliau wafat akhwanifillah pada peperangan Jamal, dan termasuk sahabat yang pertama kali wafat pada peperangan itu. Pada perang apa? Perang Jamal. Perang yang terjadi antara kubu Ummul Mukminin Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib pasca ujian yang menimpa kaum muslimin dengan terbunuhnya Utsman. Taib. Talhah bin Ubaidillah mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin, sa'ir ra'si nasma'u dawiyya sautihi wa la nafqahu ma yaqul. Perhatikan masing-masing kata, akhwan. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, dari penduduk Najd. Asal dari kata Najd adalah suatu tempat yang tinggi, dataran tinggi, ini berarti. Ini asal makna dari Najd. Yang dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala tentang batasan negeri Najd, kullu martafa'a min Tihamah ila ardil Iraq, yaitu semua dataran tinggi dari Tihamah sampai bumi Irak itu disebut Najd. Dataran tinggi Najd. Yang di sana berkembang dengan pesat dakwah Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Sa'ir ra's, sifat untuk rajul yang rambutnya
sa'ir. Sa'ir itu rambutnya pada apa? Berdiri, yaitu jegrak. Nah, ini kebiasaan orang-orang Badui, rambutnya jegrak. Arif? Kalau tidak disisir itu rambutnya pada berdiri-berdiri itu. Nah, ini disebut sa'ir. Ya, sa'ir ra's. Nah, rambutnya tidak teratur, tidak disisir. Nasma'u dawiya sautihi wa la nafqahu ma yaqul. Kami mendengar dengungan suaranya karena dia berbicara keras, tapi karena jarak yang jauh ikhwan tidak jelas, maka dikatakan nasma'u dawiya sautih. Kami hanya mendengar dengungan suaranya saja, tapi la nafqahu ma yaqul. Kami tidak paham apa yang dia katakan. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Maka tiba-tiba dia itu bertanya tentang Islam. Idza di sini idza fujaiyah. Terjadi khilaf apakah dia huruf atau dzaraf. Tapi paling mudahnya yang mengatakan itu adalah huruf idza fujaiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Faqala hal alayya ghairuhun? Qala la illa an tatawwa. Dikarenakan Arabi ini, yang laki-laki tersebut siapanya akhwani fillah wallahu taala alam, sebagian pensyarah menyatakan itu dhimat, akan tapi pendapat ini lemah. Tayyib, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bahwasanya yang menyatakan bahwasanya laki-laki pada kisah hadis Thalhah bin Ubaidillah adalah Dimam, Dimam bin Tha'labah, bukan Dimat tapi Dimam bin Tha'labah, sebagaimana dalam riwayat hadis Anas dalam Sahih Bukhari, maka ini tidak tepat. Kenapa? Karena kisahnya berbeda, kata Imam Al-Qurtubi. Itu lain kisah, sehingga kalau dijadikan satu akan menimbulkan banyak kerancuan. Sehingga tentang laki-laki ini siapa, wallahu ta'ala alam, tidak terlalu penting. Yang penting bagi kita adalah apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jawaban beliau terhadap laki-laki tersebut. Nah, ternyata laki-laki itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Yang dalam riwayat Bukhari ikhwan terdapat lafaz yang bagus. Bahwasanya yang dimaksudkan pertanyaan beliau adalah yaitu tentang syariat Islam. Tayyib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan 5 salat dalam sehari semalam. Itu yang wajib. Faqala hal alayya ghairuhun? Apakah ada kewajiban atasku dari salat-salat selain salat yang 5 waktu itu? Qala la. Nabi menjawab tidak. Illa an tatawwa, kecuali apabila engkau ingin tatawwu, yaitu engkau ingin menambah dengan amalan sunnah. Wa siyamu syahri Ramadan, dan di antara amalan yang diwajibkan juga puasa di bulan Ramadan. Faqala hal alayya ghairuh? Dia bertanya, apakah ada kewajiban atasku selain puasa Ramadan dari jenis-jenis puasa? Faqala la illa an tatawwa, tidak kecuali bila engkau ingin melakukan puasa yang sifatnya sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Nabi menyebutkan kepada laki-laki tersebut zakah. Ini isyarat bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah pada bagian ini
meriwayatkan secara makna dan beliau tidak hafal betul apa yang diucapkan oleh laki-laki itu, dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tanya dulu atau bagaimana, maka beliau ungkapkan dengan makna. Dan Nabi kemudian menyebutkan tentang zakat. Faqala hal alayya ghairuha. Kemudian laki-laki itu bertanya, apakah ada kewajiban atasku selain zakat dari ibadah harta, dari jenis-jenis sedekah? Qala, maka Nabi menjawab, la illa an tatawwa, tidak kecuali bila engkau ingin mengeluarkan sedekah yang sifatnya sunnah. Qala fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul, kemudian laki-laki itu beranjak pergi, berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi setelah mendapatkan jawaban, dalam keadaan dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu min, demi Allah sungguh aku tidak akan menambah atas apa-apa yang disebutkan oleh Nabi ini, dan aku tidak akan menguranginya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaq, beruntung apabila dia jujur pada pengakuannya, yaitu tidak menambah sekaligus tidak mengurangi. Tapi Tayyib, pada hadis ini akhwani fillah yang merupakan salah satu hadis pokok dalam syariat kita, terutama berkaitan dengan arkanul Islam, terkhusus salat dan amalan-amalan wajib, akhwan. Sebelum kita bahas beberapa fawaid padanya, kita ambil riwayat yang kedua untuk memudahkan, akhwan, karena ada sebagian lafaz yang butuh didudukkan. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsani Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah ibn Sa'id jami'an. Di sini riwayat dari dua guru Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Yahya bin Ayyub Al-Maqabiri, seorang thiqah. An Ismail bin Ja'far, dari Ismail bin Ja'far, an Abi Suhail an Abi an Talha ibn Ubaidillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis. Dari sanad ini siapa yang belum disebutkan di sanad yang pertama? Siapa? Indahnya Numair. Taib, Ismail bin Ja'far. Taib, dia Ismail bin Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari, Abu Ishaq al-Madani al-Qari, seorang yang thiqah. Cuman akhwani fillah, pada riwayat ini dia telah menambahkan suatu lafaz yang tidak ditambahkan oleh perawi yang lain, yaitu pada kelanjutan hadis, ghaira annahu qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha wa abihi in sadaq atau dakhalal jannata wa abihi in sadaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir, aflaha wa abi, beruntung dia demi bapaknya. Di sini wawu qasam, apabila dia jujur. Dalam riwayat yang lain, dakhalal jannata wa abi in sadaq, dia akan masuk ke dalam surga demi bapaknya in sadaq. Jadi ada qasam dengan ab. Nah, karena riwayat tambahan wa abihi ini akhwani fillah
Kalau kita perhatikan, nah, dari perawi-perawi yang ada, maka para ulama menimpakan kekeliruan pada Ismail bin Ja'far. Dialah yang meriwayatkan dengan tambahan yang syadz, tambahan wa abi. Ya, jadi antum beri catatan ziyadah wa abi syadz. Nah, syadza biha Ismail bin Ja'far. Ini tambahan yang syadz yang telah meriwayatkan dengan keliru Ismail bin Ja'far. Taib. Nah, sekarang kita bahas satu persatu beberapa fawaid dari hadis ini, akhwani fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini amalan-amalan wajib yang pokok. Karena memang pada sebagian riwayat Bukhari, nah, diriwayatkan bahwasanya laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diwajibkan oleh Allah dari perkara salat. Nah, dalam riwayat Bukhari dengan lafaz yang lebih jelas, akhwan. Laki-laki itu mengatakan, "Akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah." Kabarkanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari ibadah salat. Makanya Nabi kemudian menjawab, "Nam salat 5 waktu di setiap sehari semalam." Ini menunjukkan wajibnya salat 5 waktu tersebut. Kemudian perlu diperhatikan kata na'am fil yaumi wal lailah, pada sehari semalam, yang dengannya kita bisa menjawab pendalilan sebagian fuqaha yang menyatakan bahwasanya tidak ada salat wajib selain 5 waktu ini. Maka mereka mengatakan bahwasanya seperti salat Idain, demikian pula salat kusuf hukumnya sunnah. Kenapa? Karena yang wajib hanya salat 5 waktu. Ini pendapat jumhur bahkan. Namun yang rajih dalam masalah ini, di sana ada kewajiban salat yang lain, yaitu seperti salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, yang rajih adalah wajib berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salat kusuf, salat ketika melihat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, hukumnya wajib. Nah, berdasarkan perintah, karena perintah asalnya adalah wajib. Lalu bagaimana menjawab hadis ini? Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Jadi 5 salat yang diwajibkan sehari semalam, tidak meniadakan adanya salat-salat yang lain yang diwajibkan yang tidak terulang-ulang dalam sehari semalam. Tapi mungkin terulang hanya setahun, terulang pas ada peristiwa saja. Nah, ini cara menjawabnya. Taib, ini faedah diingat-ingat bahwasanya salat yang diwajibkan 5 waktu ini dalam sehari semalam, tapi tidak berarti menafikan adanya salat wajib yang lain, karena di sana ada salat wajib yang lain, yaitu salat Idain dan salat kusuf, yang memang kewajiban itu tidak dalam sehari semalam terulang-ulang, tapi terulang setahun sekali, sehingga tidak masuk dalam cakupan hadis. Nah, kemudian juga pada hadis ini menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Nah, wajibnya puasa Ramadan dan tentang kewajibannya telah tegas dalam Al-Quran. Dan ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dari ibadah puasa. Yang juga hadis ini menjadi apa? Menjadi dalil bahwasanya puasa Asyura telah dihapus hukum kewajibannya setelah turunnya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin seorang bertanya, bagaimana dengan puasa nazar? Apakah puasa nazar itu wajib? Menjawabnya bagaimana ini? Mbak Umar.
Nah, bahwasanya puasa nazar bukan puasa yang Allah Subhanahu wa taala sejak awal bidayah, yaitu permulaannya Allah yang mewajibkan, tapi si hamba itu sendiri yang mewajibkan atas dirinya, sehingga tidak masuk dalam cakupan hadis. Karena puasa nazar si hamba itu yang mewajibkan atas dirinya puasa tersebut dengan nazarnya. Nah, kemudian mengenai zakat, zakat yang dimaksud di sini adalah zakatul mal, yang dalam lafaz yang umum Allah Subhanahu wa taala sebut dengan nama sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin al-ayah. Itu maksudnya adalah zakatul mal, dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah rincikan kepada kita dalam hadis-hadis beliau yang insyaallah akan kita lewati dalam kitabuz zakah. Nah, ini kewajiban-kewajiban pokok. Seorang tidak dituntut untuk melakukan yang lebih dari itu kecuali kalau dia mau melakukan ibadah sunnah. Nah, dan tentunya khonifillah, seorang muslim hendaknya memanfaatkan peluang dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena sangat rentan dari ibadah-ibadah yang wajib ini padanya kekurangan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika laki-laki itu pergi dan bersumpah, aku tidak akan menambah, tidak pula akan mengurangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nam aflaha." Dia akan beruntung. Dan makna al-falah, ya kawan, al-falah, nah, sebagaimana ditegaskan oleh para a'immah al-lughah, merupakan kalimat yang paling mencakup untuk mengungkapkan kebaikan-kebaikan. Sampai-sampai mereka mengatakan, qalu wala kalimata fil lughati ajma'a lil khairati minhu. Tidak ada kalimat di dalam bahasa Arab yang lebih mencakup untuk menggambarkan kebaikan-kebaikan daripada kalimat al-falah. Jadi seorang ketika dikatakan aflaha, telah mendapatkan al-falah, itu mencakup semua bentuk kebaikan. Wal Arab taqulu likulli ma asaba khairan muflih. Dan orang Arab mengatakan untuk setiap orang yang mendapatkan kebaikan dengan istilah muflih. Jadi keberuntungan, dengan semua bentuk keberuntungan akan didapat oleh orang tersebut. Tapi syaratnya apa? In shadaq, jika memang betul-betul jujur, tidak akan mengurang-urangi dari yang wajib. Nah, kalau tidak menambahi, mungkin seorang mudah ya kan ketika bertekad untuk tidak menambahi. Tapi kalau untuk tidak mengurangi berat, karena perkara wajib berarti wajib harus ditunaikan sebagaimana tuntutan. Baik, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini in shadaq, dia jika dia betul-betul jujur. Nah, di sini juga isyarat kepada kita, khwanifillah, untuk seseorang, ketika melihat kadar dirinya dalam amalan-amalan wajib banyak kekurangan, ya jangan kemudian enggan untuk menambah dengan amalan-amalan sunnah. Karena untuk betul-betul sempurna dalam menunaikan yang wajib ini tidak mudah, banyak kekurangan. Salat saja dari sisi penunaian kita mendapati banyak sekali kekurangan-kekurangan, terutama dari sisi khusyuk yang merupakan roh salat itu sendiri. Maka berupaya untuk seseorang menambah dengan amalan-amalan sunnah yang adalah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadits ini akhwan tidak disebutkan haji, juga kewajiban-kewajiban yang lain. Dijawab oleh para imam bahwasanya
Talha bin Ubaidillah khwanifillah dikarenakan tadi jauhnya, awalnya jauh, tidak bisa menghafal semuanya, dalam artian tidak menyebutkan semua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya pada sebagian riwayat Bukhari, beliau setelah itu kemudian ungkapkan dengan ungkapan yang mujmal, ungkapan yang global, yaitu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam. Kemudian Nabi mengkhabarkan kepada laki-laki itu dengan syariat-syariat Islam. Ini menunjukkan ada hal-hal yang tidak disebutkan dalam perincian hadis Talha ikhwan, dari amalan-amalan yang wajib seperti haji. Mungkin saja Nabi telah jelaskan di situ, tapi memang Talha tidak menghafalnya dalam riwayat beliau ini. Tayyib. Jadi hadis Talha bin Ubaidillah tidak menjadi pokok bahwasanya selain yang disebutkan ini tidak wajib. Nah, ini harus dipegang erat-erat, karena sebagian keliru dalam memahami hadis ini sehingga dijadikan landasan bahwasanya yang wajib hanya yang disebutkan dalam hadis ini saja. Ini keliru. Kenapa? Karena dalam riwayat Bukhari saja Allah mengatakan fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam. Menunjukkan ada hal-hal yang tidak dirinci oleh Talhah dalam periwayatannya, seperti haji tidak disebutkan, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, tayyib. Barakallahu fikum. Dan faidah pokok dalam hadis ini sebagaimana dalam judul menunjukkan bahwasanya salat-salat yang 5 waktu merupakan amalan yang wajib, amalan utama yang jangan sampai seorang muslim dalam menunaikannya dia menyepelekannya atau bermudah-mudahan padanya, tapi hendaknya betul-betul diupayakan dengan sebaik mungkin, karena itu bukti keimanan seseorang. Tayyib, barakallahu fikum. Naktabi bihadza, subhanakallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.